Shalom semuanya saudara, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, bahagia, dan yang paling terpenting doa saya, saudara tetap menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat saudara, karena ending dari kehidupan orang percaya berkat, mukjizat, dan pertolongan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan nanti sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, pakai hambamu, urapi dia Tuhan. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan, menonton acara ini, hidup mereka diubahkan dan mereka makin dekat kepada Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Hari kita akan belajar sebuah pengajaran yang gampang diucapkan tetapi cenderung sulit atau sukar untuk dilakukan. Kuasa kejujuran. Kita percaya bahwa setiap kita tidak mau dibohongin. Kita tuh marah kalau dibohongin, kita tuh nggak terima kalau dibohongin. Tapi banyak di antara kita suka bohongin orang, banyak di antara kita suka lebih-lebihin sesuatu atau bahkan mungkin ngurang-ngurangin segala sesuatu. Kita pelajari hari-hari ini, orang pintar banyaknya minta ampun, orang hebat banyaknya minta ampun, tetapi orang yang jujur rasa-rasanya hari demi hari bukannya makin bertambah tapi makin berkurang. Bahkan kalau ibarat yang namanya flora dan fauna, rasa-rasanya orang jujur harus dilindungi saudara, karena populasi mereka makin berkurang. Sekolah pendidikan banyak, sekolah ilmu tentang ilmu pasti, ilmu apapun itu banyak sekali. Tapi rasa-rasanya sekolah kejujuran itu tidak ada. Beberapa waktu lalu pernah muncul di Indonesia warung kejujuran, di mana nggak ada penjaganya, saudara ambil sendiri dan bayar sendiri. Itu pun menurut beberapa berita yang saya baca, mereka masih aja ada orang yang ngambil nggak sesuai, yang bayar nggak sesuai dengan apa yang diambil. Menurut penelitian dari Robert S. Feldman dari University of Massachusetts, dikatakan demikian bahwa 60% orang dewasa berbohong setidaknya satu kali dalam 10 menit saat mengobrol. 60% orang dewasa dalam 10 menit setidaknya mereka berbohong satu kali. Tentunya hal ini mengejutkan setiap kita. Berbohong bukan saja tidak menyampaikan fakta, tapi kadang-kadang melebih-lebihkan itu juga bohong. Misalnya kita cerita gaji kita 20 juta, padahal kenyataannya mungkin setengah dari itu. Kita cerita kita ketemu orang, orangnya ABCD, padahal mungkin orangnya nggak seperti itu. Berbohong artinya kita melebih-lebihkan sesuatu. Berbohong artinya kita menyampaikan fakta seada-adanya. Berbohong bisa juga berarti kita menutupi sesuatu yang harusnya orang itu tahu. Apa sih artinya jujur? Jujur itu artinya tulus, terbuka, tanpa tipuan, dan setia. Itu jujur. Tulus, terbuka, tanpa tipuan, setia. Mazmur 64, firman Allah mengatakan demikian. Sama-sama kita akan melihat kebenarannya. Ayatnya yang ke-11. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jujur awalnya mungkin berat. Jujur mungkin awalnya rugi. Jujur mungkin awalnya akan mendatangkan kepahitan. Tetapi kalau kita mau jujur, belajar jujur dengan pertolongan Tuhan, saya percaya pasti jujur itu akan menjadi pilihan yang memberkati kita. Kita akan mempelajari apa saja keuntungan jadi orang jujur. Yang pertama, Mazmur 32 ayatnya yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang yang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bersorak-sorai bicara mengenai sebuah kemenangan. Kita bersorak-sorai, kita menyampaikan sukacita, kita berbahagia karena kita tahu bahwa ada kemenangan. Apa sih keuntungan orang jujur? Yang pertama, orang jujur hidupnya pasti tenang. Sama-sama bilang sama saya, orang jujur hidupnya pasti tenang. Karena orang yang hidupnya jujur,
perkataannya jujur, bicaranya jujur, pasti tenang. Orang tuh kalau hidupnya nggak jujur atau ngomongnya nggak jujur, dia akan berusaha mengingat-ingat ceritanya, bagaimana dulu pernah ngomong apa ya. Dan kalau dia lupa, dia akan tutupi lagi yang lain. Tapi kalau kita ngomong apa adanya, kita nggak perlu ingat apa-apa. Kita nggak perlu ingat ngomong apa karena memang apa adanya. Contoh, seorang suami yang pulang dari kantor dan dia bohong sama istrinya, dia ngomong kesini, dan ketika beberapa waktu kemudian istrinya, dulu kamu pernah ngomong begini. Terus dia lupa, pernah ngomong gitu ya, karena dia bohong. Tapi kalau dia jujur, dia nggak perlu ingat kebohongan apa yang dia buat. Orang tuh kalau bohong, saudara, kalau cerita yang bohong, dia akan tutupi lagi kebohongannya dengan kebohongan yang lain, Yang pertama, orang yang jujur hidupnya pasti tenang. Yang kedua, apa sih keuntungan jadi orang jujur? Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Allah, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kejujuran akan membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan ketika kita tetap berkata jujur, berkata apa adanya, sekalipun konsekuensinya dimarahin, ditegur, dan mengalami sanksi, tapi kita akan jujur karena kita tahu Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Kita jujur karena kita ngandelin Tuhan. Kalau kita bohong kan kita berusaha menyelamatkan diri kita, berusaha menolong masalah kita dengan cara kita. Biasanya setiap kali manusia menolong dirinya dengan caranya, biasanya berujung makin kusut, makin ribet, dan ujungnya risikonya lebih parah. Tapi kalau kita jujur karena kita tahu, ya gue salah, tapi gue Tuhan Yesus, gue minta tolong, Tuhan tolong gue. Dan kita ngomong jujur, saya percaya mungkin bos marah, mungkin kita akan ditegur, akan mungkin kena sanksi, tapi saya percaya Tuhan akan menghargai kejujuran kita. Yang ketiga, kejujuran. Apa berkat dari kejujuran? Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak huntung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yang ketiga, orang yang jujur, hidupnya akan diberkati luar biasa. Bayangkan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, bentengnya kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ada juga cerita orang yang hidupnya jujur, seorang kontraktor, saudara. Di saat orang lain membangun, jadi mereka bangun tower, saudara, apartemen, dia kontraktor. Di saat yang lain speknya dikurangin, speknya diturunin deh, biar untungnya banyak. Suatu ketika saat terima apartemen, saudara, dan bosnya datang, bos dari pemilik apartemen tersebut, dan bosnya tuh nggak pernah kayak gitu. Bosnya tiba-tiba langsung potong besi yang ini, potong besi yang ini, potong. Jadi 3 kontraktor dipotong besinya. Dan yang menarik, ketika dipotong besi-besi yang mereka kerja, saya nggak tahu besi apa, ketahuan kontraktor yang pertama nggak bekerja sesuai dengan spek, kontraktor yang kedua nggak bekerja sesuai dengan spek, tapi dia, karena walaupun orang bilang, aduh jangan deh, terlalu bodoh, jangan begini, tapi dia lakukan dengan baik. Singkat cerita, 2 kontraktor ini dapat denda, dipecat, dan nggak dapat proyek lagi. Kontraktor yang benar ini langsung dapat beberapa proyek tower-tower Jakarta dan daerah. Lihat kan, jujur awalnya mungkin kelihatannya rugi, tapi in the long run, saudara, dalam jangka panjang, hidup itu tuh bukan lomba lari cepat, bukan soal siapa cepat. Hidup itu bicara maraton. Ada yang maratonnya 5K, 10K, ada yang mungkin maratonnya berapa ratus kilometer, I don't know. Tapi kalau kita mau belajar jujur dari awal, kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Yang keempat, Mazmur 140 ayat yang ke-13 atau 14 dari kitab saudara. Sungguh orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan.
Yang terakhir, orang yang jujur pasti menang. Tulis kolom komentar di bawah, orang jujur pasti menang. Walaupun hari ini gagal, walaupun hari ini kita kalah, tapi percaya deh, kalau saudara membangun sebuah kualitas kejujuran, orang percaya sama saudara. Hari-hari ini tuh yang dicari orang, pinter tuh kadang-kadang gak terlalu dicari. Karena kalau saking pinternya tapi gak jujur, malah tipu bosnya. Hari-hari ini orang cari yang jujur. Karena kalau saudara membangun karakter, kualitas, nama besar sebagai orang yang jujur, saya percaya orang akan cari saudara. Nama baik lebih mahal daripada emas dan perak, kata Alkitab. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Bagikan kepada setiap orang-orang di sekitar saudara, biar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi nama Tuhan juga bisa diberkati. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa bagikan kabar baik untuk punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan Allah kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku Tuhan, di tangan-Mu, di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.